Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kusumawardani. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu apa saja hambatan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan manajemen organisasi BK di sekolah dan apa saja solusinya atau bagaimana cara mengatasinya. Baik, dalam penyusunan dan juga pelaksanaan program BK, guru pasti sudah menyiapkan atau menyusun program layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan cukup baik. Namun kadangkala pelayanan tersebut tidak berjalan dengan lancar atau tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pasti mendapatkan hambatan-hambatan atau tantangan tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 hambatan yang mungkin saja terjadi. Hambatan tersebut bisa muncul dari dalam dan juga luar guru pembimbing atau konselor. Nah, untuk hambatan yang pertama yaitu hambatan dari dalam atau internal. Hambatan ini berasal dari internal atau diri seorang konselor atau guru pembimbing. Nah, hambatan ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang konselor, yaitu kompetensi akademik dan juga profesional. Masih banyak guru atau konselor ya, di dalam hal BK ini konselor yang kurang berkompeten di bidang BK sehingga kurang memahami apa itu fungsi, tujuan, tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan BK di sekolah. Nah, serta kurangnya hubungan positif ataupun konstruksif antar personel sekolah ini juga menjadi hambatan. Kemudian banyak guru pembimbing atau konselor yang tidak tahu bagaimana program baku BK di sekolahnya. Kemudian adanya kurang pelatihan untuk konselor. Kemudian hambatan lain adalah yang berkaitan dengan dedikasi, kepribadian, kesehatan, kondisi ekonomi seorang konselor, kemudian bagaimana latar belakang pendidikannya, kemudian bagaimana pengalaman. Jika kurang pengalaman bisa saja menjadi hambatan seorang konselor. Dan yang terakhir adalah motivasi kerja dan kedisiplinan kerja di sekolah. Nah, untuk solusinya sendiri, karena hambatan ini berasal dari diri konselor, guru pembimbing, maka yang harus dilakukan adalah kita harus lebih mendalami apa itu fungsi, tujuan, serta tanggung jawab seorang konselor. Kita bisa mengikuti beberapa pelatihan, kemudian diklat, seminar, workshop, dan kegiatan lain yang bisa menambah wawasan kita tentang pelayanan BK yang baik di sekolah, yang kemudian nanti akan kita sosialisasikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah hambatan dari luar atau eksternal. Hambatan ini berasal dari luar guru pembimbing atau konselor, yaitu meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadahi, fasilitas yang tidak layak, kemudian lingkungan sekitar sekolah yang tidak nyaman, kemudian keadaan yang tidak kondusif, kemudian kurangnya kompetensi seorang kepala sekolah sebagai leader, teacher, dan juga manajer, kemudian keterbatasan atau tidak ada jam tatap muka karena seperti pandemi saat ini jam tatap muka ini sangat dibatasi. Itu juga merupakan salah satu hambatan. Kemudian sertifikasi sekolah yang kurang baik dan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Kita harus menciptakan lingkungan dan juga kondisi atau suasana yang kondusif dan positif agar para siswa pun nyaman seperti itu. Kemudian kita juga harus memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai dan layak dan yang lengkap. Kemudian kita juga harus memperbaiki sertifikasi sekolah. Kita juga harus meningkatkan kompetensi tenaga pendidiknya, baik dari kepala sekolah, dari guru-guru, ataupun dari warga sekolah lainnya. Kemudian kita juga harus bisa mengefektifkan jam tatap muka yang sangat terbatas ini.
kita juga harus bisa mengontrol kondisi sekitar sekolah, termasuk kondisi masyarakat. Nah, cukup sekian jawaban dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.